لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Karena tadi ada permintaan dari warga Pak, pelayanan jenazah, sehingga saya nggak sempat baca kitab Adabul Mufrad. Adapun jadi tema kita siang hari ini surat Ali Imran ayat 175 Pak. Ini yang sering saya sampaikan di beberapa masjid. Ini berkaitan dengan takut sama Allah, Pak. Jadi surat Ali Imran ayat 175 ini tentang takut itu sama Allah. Dan ini penting. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itulah syaitan yang selalu menakut-nakuti dengan bala tentaranya. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika engkau orang-orang yang beriman. Para ulama menyebutkan surat dan ayat ini adalah anjuran kepada setiap hamba-hamba Allah agar takutnya kepada Allah, bukan kepada syaitan yang selalu memberikan was-was, yang selalu memberikan kekhawatiran. Bagaimana nanti dengan anak saya? Bagaimana nanti dengan keluarga saya? Bahkan na'udzubillah min zalik. Bagaimana kalau seandainya dengan Indonesia dan seterusnya? Allah. Berapa banyak kita was-was? Sehingga berapa banyak dengan yang dilemparkan oleh syaitan was-was tersebut, ketakutan tersebut, akhirnya apa? Menjalankan kehidupan ini kita tidak tenang. Padahal ketenangan itu adalah inti dari sebuah kehidupan. Karena itulah kerjaan syaitan. Yukhawwif awliya'ah. Dia akan memberikan ketakutan dengan bala tentaranya. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Ditambah kita lagi pun dalam ketakwaan, ketaatan kepada Allah, kita kurang. Pak, saya kaget Pak. Ketika ada salah satu dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat WA ke saya Pak. DP-nya Masya Allah Pak. Perkataannya Panglima Besar Jenderal Sudirman Pak. Dan itu kalau saya lihat dari DP-nya itu kayaknya dimonumenkan itu Pak. Apa boleh katakan? Kalau niat kita itu tulus, kalau niat kita itu tulus, walaupun itu tulisan Tuhan, tapi maknanya adalah Allah, pasti akan menolong. Pelajaran bagi kita, bukan sesuatu yang ada di benak kita dari kecemasan, dari kekhawatiran yang menjadikan kita takut dalam menatap masa depan. Tetapi sebenarnya adalah yang kita takutkan kalau kita tidak memiliki ketaatan dan ketakwaan. Maka kita bisa belajar bagaimana seorang Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam kondisi sakit, dalam kondisi keterbatasan. Tetapi beliau tahu benar kaitannya adalah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ketaatan, dalam ketakwaan, hubungan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga apapun yang terjadi, beliau tidak cemas, beliau tidak takut dan khawatir. Sehingga berhasillah pada bulan Maret bagaimana mempertahankan Republik Indonesia.
Makanya Allah cukup katakan, fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka. Sampai kita mungkin mendapatkan keluarga yang sedang berbaring. Apakah orang tua kita, anak kita, saudara kita yang sedang berbaring? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala-galanya. Terkadang kita ini masuk ke dalam pikiran kita yang akhirnya menjadikan kecemasan, menjadikan kekhawatiran, yang terkadang akhirnya menjadikan kita rapuh. Makanya Allah cukup katakan, fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kepadaku. Kita kadang-kadang khawatir dengan masa depan, kita tidak yakin dengan firman-firman Allah Azza wa Jalla. Padahal kalau kita lihat perjuangan kita pada hari ini gak seberat dulu pahlawan, Pak. Pahlawan kita seperti apa itu, Pak? Tetapi apa, Pak? Karena kecemasan. Karena kita lebih mengikuti benak-benak pikiran yang dihiasi oleh syaitan. Bagaimana nih nanti nih kalau seandainya anak saya nggak makan? Bagaimana kalau seandainya yang lain-lainnya? Padahal Allah telah katakan, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut nggak bisa beri makan. Kami akan berikan kalian dan anak-anak kalian. Sehingga berapa banyak jamaah ketika syaitan itu memberikan khawatiran, memberikan kecemasan, Pak, akhirnya kita takut, akhirnya apa, Pak? Apa? Dalam diri kita itu turun, ngedrop itu, Pak. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan, Pak, inna dhanna abdi bi idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa idza dzakara fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Aku ini ada di persangkaan hambaku, kata Allah. Aku ini berada di persangkaan hambaku. Kalau dia menyebutku di dalam jiwanya, aku akan menyebutnya dalam zatku. Kalau hambaku menyebutku di dalam sebuah perkumpulan, aku akan menyebutkannya dalam perkumpulan yang kebaikan isinya. Allah katakan dalam hadis qudsi, maka ketika kita memiliki was-was dan khawatiran dalam kehidupan ini, itulah yang akan terjadi sebagian besarnya. Tapi kalau kita membangun itu semuanya adalah dengan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh kita itu, para pahlawan kita itu kayak apa, Pak? Kurang apanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat jamaah, mereka bisa berhasil membawa kemerdekaan. Maka Allah katakan, fala takhafuhum, sampai apa, Pak? In kuntum mu'minin. Kalau kaitan dengan iman ini, Pak, berarti kan seakan-akan apa, Pak, firmannya, Pak? Kalau kita itu nggak takut sama Allah, berarti kita ini nggak beriman, Pak. Takut akan apa? Takut akan azabnya. Takut kalau nanti pada suatu saat kita yang diwafatkan. Takut nanti suatu saat kita yang dimandikan. Takut suatu saat nanti kita yang dikafankan, kita yang disolatkan, kita yang akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita takutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kehidupan kita. Cuman salahnya kebanyakan kita ini adalah lebih banyaknya cemas, lebih banyaknya khawatir daripada kita takutnya nanti pada saat Allah wafatkan kita, Allah bangkitkan kita pada saat yaumul qiyamah. Ayo jamaah. Dunia yang singkat ini, Pak. Berapa lama kita sih di atas dunia, Pak? Mentok-mentok, Pak. Itu kalau energiknya, Pak. Kita tuh 55, Pak. 50 lah. 55, 60 itu udahlah, Pak. Saat-saat itu udah bener-bener apa, Pak? Lemah sebetulnya, Pak. Nggak seperti usia-usia 30 sampai 40 itu, Pak. Tapi kenapa yang waktu singkat ini, jamaah, banyak menjadikan kita tertipu, Pak. Banyak menjadikan kita itu khawatirnya terlalu berlebih. Anak kita sakit nih.
Anak kita sakit, Pak. Atau istri kita, atau orang tua kita goncang. Kenapa yang kita tidak pikirkan gunakan sholat tahajud? Kenapa kita tidak gunakan ketika Jumat di waktu sore hari berdoa? Kenapa kita tidak gunakan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita memikirkan sesuatu itu yang masih bukan jangkauan kita? Itu masih ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu pun belum terjadi. Ini kisah menarik, Pak. Kisah menarik nih, Pak. Dari orang Maroko atau mana itu, Pak? Divonis sama dokter dengan kanker, Pak. Dijatah oleh dokter, hidup itu tinggal beberapa bulan, Pak. Akhirnya apa, Pak? Dia izin sama suaminya, ingin menghabiskan waktunya di Baitullah Al-Haram. Dia ingin mengisi waktunya dengan Baitul Al-Haram. Dia berdoa, dia minum air zam-zam dan lainnya. Itu Masya Allah, Pak, kembalinya dari Baitul Al-Haram, kanker yang telah divonis oleh dokter itu tiba-tiba hilang, Pak. Sampai dokter itu kaget, jemaah. Inilah yang kita telah hilang pada hari ini adalah rasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah bukan kita seperti orang-orang putus asa, bukan, Pak. Jangan samakan pasrahnya kita sama Allah. Kalau pasrahnya kita putus asa itu beda, Pak. Akhirnya membawa kepada bunuh diri atau ragu-ragu atau akhirnya menyerah. Tapi kalau pasrah sama Allah, itu akan ada motivasi, energik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya apa? Akan memberikan, meningkatkan suatu energik yang positif yang akhirnya membawa kepada kebaikan. Itulah kenapa Allah katakan fala takhafuhum. Jangan kalian pernah takut kepada syaitan yang selalu memberikan kekhawatiran, yang selalu memberikan kecemasan, yang selalu memberikan ketakutan. Coba kita berapa banyak ketika terjadi sesuatu akan terjadi begini, bahkan naudzubillah min dzalik sampai mengatakan Indonesia gelap dan seterusnya. Seakan-akan kita tidak memiliki Tuhan yang Maha Esa, Allahu Rabbuna Jalla Jalaluh. Walaupun terjadi terhadap negeri ini, Allah, bukankah Allah telah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Semuanya adalah Allahu Rabbuna Jalla Jalaluh. Yang kurang pada hari ini adalah kita menjaga hubungan sama Allah. Lihat pada hari ini zinanya. Lihat hari ini pada ribanya. Lihat pada hari ini kezalimannya. Menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Melucuti kehormatan saudaranya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, wahai para sahabat, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Apa kata sahabat? Orang yang nggak punya uang, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu yang saya maksud, wahai para sahabat. Orang yang bangkrut adalah mereka yang membawa amalan sholat, amalan zakat, amalan puasa, ibadah yang lainnya, tapi dia suka mendolimi orang lain, mengambil hartanya orang lain, menghancurkan kehormatan saudaranya. Diambillah kebaikannya sampai habis. Sampai habis. Kalau sudah itu apa, Pak? Keburukan orang yang didolimi itu dilemparkan kepadanya sampai dia masuk ke dalam api neraka. Lihat pada hari ini, Pak. Ada WhatsApp. Na'udzubillah min dzalik. Kita saat ini yang kurang adalah keyakinan kepada Allah. Kita dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Makanya Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 175. Itulah kerjaan setan, diberikan was-was. Diberikan rasa takut. Sampai kita pun kadang-kadang punya gaji nih, Pak. Punya penghasilan, masih diberikan. Cukup nggak itu? Mampu nggak kamu kira-kira memberikan? Padahal udah punya penghasilan, Pak. Akhirnya apa? Diberikan wasot oleh syaitan. Itulah kerjaannya. Tapi apa kata Allah? Katakan, fala takhafuhum. Jangan pernah takut kepada mereka. Kenapa, Pak? Kita punya Tuhan yang maha kaya, Pak. Pak, kita nih kadang-kadang tuh penting, Pak, buka YouTube,
Coba deh Pak, lihat astronomi. Lihat Pak, agar kita tuh semakin yakin Pak. Alam semesta ini Pak, alam dunia ini Pak, itu bisa miliaran tahun kecepatan cahaya Pak. Bahkan ulama astronomi, ahli-ahli astronomi mengatakan alam semesta itu tahun ke tahun semakin meluas, bukan semakin sempit. Bukan semakin sempit. Itu yang dikata, itu yang ada. Tetapi kadang-kadang kita itu karena kurang ilmu pengetahuan kita, makrifatullahnya kurang, apa Pak? Banyaknya keraguan. Coba nih kita nih kalau ada masalah Pak, mana doa kesedihan, doa kesulitan, mana coba Pak? Kita ketika kalau sudah ada masalah, otak dulu nih Pak mikir. Padahal lihat Pak, lihatlah doa-doa kesulitan rata-rata Pak isinya adalah tauhid. Bagaimana bunyinya? La ilaha illallah hul azim al halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim. Allahumma rahmatak arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslihli. Allahumma la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau yang maha agung, maha santun. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah yang memiliki arsy yang maha agung. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah yang memiliki langit dan bumi. Coba kalau hati itu, hati Pak, ketika ada sesuatu, dibaca itu Pak, Masya Allah Pak, bukan semakin putus asa, bukan semakin ragu, semakin kuat Pak. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah yang memiliki arsy, yang maha mulia. Rahmat-Mu yang kuharapkan ya Allah, jangan pernah lepas perhatian-Mu kepadaku, perbaikilah diriku ya Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Doanya siapa ini, Pak? Hah? Nabi Yunus. Ayatnya gimana, Pak? Surat Al-Anbiya ayat 87. In dhahaba mughadiban fa dhanna annahu la naqdir alaihi. Ingatlah ketika Yunus alaihissalam dalam kondisi marah kepada Allah. Dia menyangka saya tidak bisa menolongnya. Fanada fi dulumat. Yunus alaihissalam itu memanggil Allah. Ad-dulumat dalam kaidah bahasa Arab itu Pak namanya jamak taksir, jamak muannas salim Pak. Artinya apa Pak? Kegelapan di atas kegelapan. Kegelapan dalam ikan, kegelapan dalam lautan, kegelapan dalam malam. Wanada fi dulumat. Apa yang diteriakan Pak? Saudara kita, istri kita, anak kita sakit berbaring. Boleh jadi sesuatu ketetapan Allah. Sudah pasti itu yang paling terbaik untuk diri kita. Gak mungkin Allah salah. Gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tidak sayang kepada hambanya. Pernah suatu hari Nabi SAW berjalan sama sahabatnya, mendapatkan seorang wanita yang sedang menggendong anaknya. Menggendong anaknya. Hei sahabat, mungkin tidak si wanita tersebut melemparkan anaknya. Nggak bakal mungkin ya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia cinta kepada anaknya. Begitulah Allah. Begitulah Allah. Tidak akan mungkin akan menyia-nyiakan hambanya. Tapi kita Pak yang banyak menyia-nyiakan Allah Azza wa Jalla.
Contohnya adalah belajarlah dari pahlawan kita, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Pak. Beliau kemana-mana digotong secara logika, Pak. Dari mana beliau menangkan? Sampai Purnawirawan Jenderal Gatot Nurmantio pernah mengatakan, sampai pernah disergap oleh Belanda, Pak. Tapi apa yang beliau perintahkan? Zikir. Beliau mengajak kepada pasukannya adalah mendekat kepada Allah. Itu yang telah hilang pada hari ini. Yang telah hilang dari kita. Pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka cukup Allah firmankan, inna dalikumu syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itulah setan kerjanya, memberikan ketakutan, was-was. Tapi cukup kalau katakan, janganlah takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika engkau orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya, orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arham lil muslimina wal muslimat al ahya wal mamat. Allahumma sur ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina. Allahumma ramli wulati umurina. Rahmatilah para pemimpin-pemimpin kami. Jadikanlah mereka orang yang bertakwa kepadamu. Jadikanlah mereka orang-orang yang adil. Bantulah urusan mereka. Permudahlah urusan pemimpin-pemimpin kami. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Surah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.